Urina lagi nanti mereka FOMO ya. Igonya berarti lagi hana lako jina. Te wala ko nyambut ro gaju, aduh scroll ya. Nyan ke lisuro buatnya kamu minggu kamu ton. Le anu ina kaku kedro kena kamano kapaya buta kena. Ha ka? Nyo punya kit diakui ada pun tidaknya kamu rebak. Sip ya karena lagi bunuh. Nyan efek jangka pendek yang akan diajuan ketika ka lagi bunuh. Alasan ya, macam lah ikut tinggal momon itu kan takut tinggal momon tinggal. Wahai saudara, so syurga, tanita ilmu serta beramal, demba otke setia bersama, bincang seru, nambah ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Alhamdulillah pemirsa penonton setia DMDH TV, kita kembali lagi di acara podcast spesial di bulan Ramadan yang bertajuk Muhadasah Ramadan, bincang seru nambah ilmu. Episode kali ini kita akan membahas tentang dua realitas manusia dalam menjalani kehidupan. Ada yang merasa takut ketika tertinggal dalam sebuah momen ataupun tren. Ada juga yang menganggap itu adalah sebuah hal yang biasa dan memilih untuk mengambil jalan ketenangan dan bersyukur terhadap apa yang telah dimiliki. Maka dalam istilah belakangan, dua realitas kehidupan tersebut dikenal dengan istilah FOMO dan JOMO. Baik pemirsa DMDH TV, di studio telah hadir narasumber yang akan mengupas sedikit tentang dua realitas kehidupan tersebut. Nanti kita akan bertanya-tanya dan meminta petunjuk dari guru kita yang berhadir, bagaimana sebenarnya yang bagus kita sikapi tentang dua realitas tersebut. Apakah kita harus FOMO terhadap suatu tren ataupun bisa kita bersikap dengan JOMO. Lebih lanjut kita akan bertanya kepada guru kita, namun sebelum itu kita sapa dulu guru kita. Assalamualaikum Tunku Mustafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, dari mana Tunku? Dari Dayah, dari Lu Semawai? Dari Dayah Semalanga. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Tunku ka berhadir. Ya. Kan luangkan waktu untuk berhadir Pak studio DMDH TV Tunku. Baik Tunku, sebagaimana Lun sampaikan Buno bahwa tanya dalam menjalani kehidupan dua realitas yang tak dapat dipisahkan. Ya. Ada yang sebagian manusia itu bersikap dia harus memiliki apa yang orang miliki, atau dikenal dengan istilah belakangan yaitu FOMO, fear of missing out. Ya. Namun ada kebalikannya, yaitu satu istilah yang dikenal dengan JOMO. Itu dia merasa cukup dan merasa istilahnya menerima lah terhadap apa yang telah dimiliki. Namun tentunya Tungku lebih mengetahui bagaimana sebenarnya definisi ataupun interpretasi daripada FOMO dan JOMO itu sendiri Tungku. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama kita bahas itu pengertian daripada dua istilahnya. Mungkin pemirsa, mungkin sebagian yang mengerti, mungkin sebagian belum pernah mendengar, tapi lo rasa nyo secara substansi nyo adalah memang hal yang tengah terjadi di kalangan kita. Maka perlu untuk kita evaluasi dan memperbaiki diri. Mungkin ada yang good, daco yang kurang good, takubah. Betul. Jadi yang pertama, dua istilahnya FOMO dan JOMO adalah dua istilah yang muncul, dibahas, diuraikan dalam berbagai forum. Ya. Khususnya kalangan anak muda lah, dan istilah yang muncul di barat. FOMO adalah singkatan dari fear of missing out. Ya. Bedo sebagai pedakun ya anti daripada FOMO ya JOMO. Ya.
joy of missing out. Artinya belakangan awal iPhone. Ya, iPhone awal FOMO. Ah. Nah, kalau secara istilah, Ya. ya mungkin secara substansi bisa bersamaan. Iya, iya. Tapi secara istilah didiskusikan, dibicarakan, kan? Nyo awal FOMO. Nah, nyo tak pegah arti secara harfiah. Dikatanya rubidiah juga. Ya. Jadi nata ari secara Lawatan. lohatan dan juga secara istilahan ya kemudian. Nyo secara harfiah, secara etimologi, FOMO, fear of missing out. Ini kan sekitar ya le kosakata. Fear kan artinya takut, khawatir bahasa kan. Yo saja fear. Missing out-nya adalah secara harfiah bermakna ketinggalan, melewatkan sesuatu. Jadi secara harfiah FOMO-nya fear of missing out adalah rasa khawatir, satu ketakutan terhadap ketinggalan sesuatu, melewatkan sesuatunya maknanya secara harfiah. Misalkan Ron Kuindra berarti yo deku ham dume jauh kedai pulan. Hanya FOMO secara harfiah. Ya, ya, betul. Ada rasa ketakutan terhadap lewatnya satu momen. Nah, secara harfiah. Tetapi secara pada akhirnya makna istilah ataupun yang dimaksudkan dalam orang yang menggagas konsepnya untuk dibicarakan ini adalah kekalian kepada uruf realita yang terjadi uronyo khususnya di dunia yang penuh dengan medsos, dengan teknologi. Ya. Jadi bisa diartikan FOMO adalah rasa takut seluruh orang terhadap melewatkan sesuatu ataupun ketinggalan sesuatu yang merupakan momen, informasi, tren yang dipicu oleh media sosial. Bahasa Aceh kiban je apa Aceh yang lebih simpel kan? Ya takut gadah info lah menan. Ya takut gadah info yang ada mengikuti yang berseliweran di medsos. Apakah hanya menyangkut dengan berarti sosial, politik, kehidupan dan sebagainya. Nah, nyan FOMO. Lo rasanya boleh dibicarakan karena ya mungkin kena juga kepada tanya sendiri. Terutama yaitu di kalangan ya yang perlu dibicarakan kalangan tanya santri secara khusus. Ya. Secara umum ya mendu masyarakat kan. Yang pertama FOMO ya. Yang kedua JOMO, joy of missing out. Secara harfiah berarti sama kata terakhir missing out, Ya. yaitu ketinggalan sesuatu, melewatkan sesuatu. Joy-nya bermakna joy bermakna gembira, senang. Ada secara harfiah senang ketika kehilangan sesuatu. Timbul gembira ketika melewatkan sesuatu. Yang secara harfiah. Jomo ya. Nampak? Berarti dua sisi koin yang berbeda. Yang bunuh kan khawatir. Menye si pupunya gada. Menye senang malah. Oh, bukan tidak khawatir. Tidak, senang malah. Senang gembira ketika sesuatu itu hilang. Ya, betul. Yang secara harfiah haji. Gembira. Secara yaitu makna yang dimaksud mana istilah lah. Terminologi. Kalian juga kepada uruf. Jadi yang memakan istilahnya kalian kepada realita orangnya zaman yang penuh dengan teknologi, dengan dunia medsos. Jadi diartikan joy of missing out adalah satu kegembiraan terhadap kehilangan sesuatu informasi ataupun sesuatu momen ataupun suatu tren yang dipicu oleh media sosial. Artinya santai mana ya? Ketika hana terlalu mengikuti berbagai informasi yang berseliweran di medsos, ketika meninggalkan berbagai momen, ya igop lah momennya mungkin, kan santai mana? Nyan JOMO, joy of missing out kan? Sebenarnya joy nyo tak boleh akar kata. Ya. Karena tengok urang dayah bisa menan. Joy beda dengan enjoy. Oh. Ya, joy beda dengan enjoy. Walaupun kita taban-taban. Sama tepat. Nah, joy. Hai sih sama Suji. Cuma me joy
Enjoy tambah awalan N ya kan. EN, enjoy ya nah. Jadi pada akar bahasa joy adalah sebenarnya yang bahasa yang diinggriskan dasar dari bahasa Perancis kuno, joyer. Joyer rasa gembira yang alami yang murni muncul dari pikiran daripada hati kan. Joyer. Lalu diadopsi ke bahasa Inggris joy. Dan sama tu tambah awalan N. Enjoy-nya N awalan N lah termasuk dalam kosakata Inggris kuno juga yang bermakna membuat dasaroi. Membuat ataupun menciptakan N. Jadi ketika enjoy membuat satu kegembiraan. Mencoba untuk menikmati. Ya. Belum tentu nikmat. Mencoba untuk membuat kegembiraan belum tentu gembira. Artinya enjoy adalah aksi. Aksi seorang untuk mencoba menikmati, merasakan rasa gembira terhadap lingkungan yang tengah gue rasa. Enjoy kena. Artinya misalkan nyo siro lang kama kan. Yang enam misalkan kita dua bo. Kan nyo pakai bancara kan. Hanya ikut enjoy. Mencoba untuk menikmati nyo. Apakah dia dengan cara membaca lah terserah kan. Enjoy kan. Jadi enjoy lagi apa? Enjoy lah rasa timbul yang memang alami. Alami, joy rasa bahagia alami dari seorang. Dalam hal berarti ketika dia meninggalkan kesibukan yang hanya penting dalam dunia informasi. Berarti Baca Nunggul Longkoh berarti FOMO dan JOMO selalu berkaitan dengan media sosial. Ya, punya dalam uruf dah kena yo. Dalam uruf yang dibangkit yang diperbedah istilahnya, nyo memang sorotannya kenaan. Jadi nyo keluar pada mana secara harfiah. Tanyo berarti ya untuk tinggal motor. Dasar roy damang, tapi dalam pembahasannya kayaknya masuk. Ya, secara bahasa. Ya, yang jomo dia gembira untuk berarti tinggal motor, sebenarnya kan. Dasar harfiah damang. Cuma nyokoi kayaknya pembahasan. Hanya lah pembahasan khusus yang menyangkut dengan uruf, artinya dua konsepnya dibicarakan dalam dunia yang penuh dengan medsos, dunia sosial. Artinya rasa takutnya berkaitan dengan hilangnya informasi, tren, momen dalam dunia teknologi, dunia sosial, medsos. Gembira juga ada yang rasa gembira, arti tinggalnya informasi dalam dunia teknologinya. Minta tak pegah saja menolak secara simple je. Urang yang ka FOMO nyan berarti bantamang langkama mitnya ide hati dalam malam bilik 12 malam cok HP scroll sampai sebo. Scroll hop yang FOMO ya. Jadi perlu kita bicarakan apakah hanyalah sebuah penyakit ada punya memang sebuah kesehatan kayaknya. Yang FOMO ya. Buka HP pos 11 scroll berarti sabuh medsos platform A bi hotel wajib. Buka platform B pada wajib, balah haji hotel haji. Dan pada dia kapal 8. Tengok tumbut. Coba lihat gimana ju. Kan? Nyok efek yang perlu dibicarakan ke depan. Pokoknya layak untuk terus dilakukan ataupun baik untuk ditinggalkan. Namun perbandingan ke FOMO, Mia Jomo mana? Jadi Mia Jomo ketika tanya bersikap joy, artinya timbul gembira ketika meninggalkan momen-momen hadap scrollnya pun informasi platform A. Ada dapat satu semua pelak kan? Santai mendang. Nanti mana malang kamu apa tugah? Maksudnya ide hanya mesti bicarakan ide kan? Tugah nanti semua pelapan sumber. Kitab pun kita pulin. Buka kitab, mulang tengok jum. Makai tengok. Si jum. Tu kitab ju. Jadi menanlah perbedaan arus kehidupan urang yang FOMO dengan JOMO. Yang lebih simpel untuk dipahami lagi nya. Jadi JOMO-nya ya joy kayak benar. Terhadap realita yang dominan urang dalam dunia digital dalam dunia medsos lagi istilah pun. Berarti Scroll tanpa hal yang urgen dan yang berlarut berhari, minggu, bulanan yang bahayanya ketahunan. Sangat bahaya ketika adalah FOMO keneng dalam dunia pesantren. Khususnya ya orang guru lah. Sebabnya mesti istilah haji pun dah kelah mesti dia Aceh mesti ka jurang guru lah tujuh lah. Kaji pakai HP istilahnya.
Nyan ketika kau kena FOMO, nyan jadi kena sebuah penyakit. Yang perlu dibicarakan. Berarti sangat berpengaruh ke kehidupan sehari-hari tu. Sangat. Nanti dibicarakan ke depan nak efek jangka panjang aja. FOMO yo, nak efek jangka pendek. Maka jeno ta bicarakan dan bisa ada simpulkan secara pribadi lah. Lo rasa artinya pukul tayonyo adalah para FOMO sapien lah. Manusia ke bagian FOMO lah. Adapun ya pilih yang kedua. Artinya walaupun adalah saboh istilah yang dimunculkan dua istilah yang dimunculkan di dunia barat, tapi lihat dijarakan untuk tengok orang timur yang memang secara substansi nyolah kenang tengok. Walaupun secara gagasan mono, secara konsepnya dipebedah di barat. Awalnya juga arti dasar. Timoh kesadaran lagi awak pebedah jomo yang timoh berarti membangkitkan kesadaran untuk menutup arus FOMO mono. Fear of mission out. Berarti tunggunya dari pembahasan ada penjelasan tungguannya kan mungkin takcok dari akar kata joy ataupun fear no. Yang kan rasa takut ataupun rasa senang. FOMO ya. FOMO rasa takut ya. Jomo rasa senang ya. Nah, rasa senang rasa takutnya kan ada yang hasil dari beberapa tindakan sebelumnya. Iya betul, memangnya adalah kalkulasi daripada beberapa perkara. Ya, sepakat. Bukan usaha untuk tanya senang. Iya. Nah, putra kiat-kiat ataupun misalnya yang perlu kita benahi di belakang sehingga tanya tidak tidak dihinggapi oleh penyakit FOMO dan bisa menerapkan yang namanya JOMO. Ya. Jadi di antara langkah yang boleh simpul. Langkah. Yang paling simpul kan agar tanya ruhlam jomo. Yang pertama, karena kayaknya tergantung individu dia, tergantung individu. Bisa jadi langkah yang paling simpel adalah tanya merasa puas mentang terhadap apa yang tengah geluti. Merasa puas. Merasa puas yang tengah geluti dan memberikan fokus kepada apa yang tengah kerjakan. Okay. Adi Baik pas Aceh pun dah baik lagi bau tulang je nah. Jadi ikut arusnya bagian FOMO yo. Jadi hana prinsip urang. Wadi FOMO hana prinsip. Dan ketika yo ikut arus Menyo bagian arus mungkin arus lihamper mana? Nyo harus dengan kuat, mana? Kan jadi nyo efek jangka panjang jangka pendek bahaya. Apa pun tadi langkah paling simpel. Tengok fokus mentang. Fokus mentang dan berarti enjoy mentang terhadap yang tengah geluti misalkan. Nyo paling simpel misalkan. Tengok daya apa tu gua? Semua bird kan? Pulang orang kan? Ada fokus nama dah. Jadi anak pihak harus berarti ikut trendnya berarti kat tengah berarti mulai downloadnya dia juga bernama mengaitkan dia pergi pulang pergi sosial time katok. Anak boleh ya. Jadi kan benarlah dia sibuk berarti dia dalam 2 orang benar status lah tentang pulang tentang pulin. Hanya kan terus ikut arus Musuh berarti dalam hal ibaratnya bunuh. Karena ketika FOMO dia adalah istilah ji apa penyakit ji. Tanya membutuhkan pengakuan, validasi. Istilahnya mana? Validasi eksternal, butuh pengakuan orang lain. Yeah. Ketika dia kata jungunan ada artinya mana? Butuh pengakuan barunya adalah pemakai iPhone sebenarnya. Jadi kan, ada yang mau pahit benarlah dia. Ada pihak nyantai, pihak foto tu, peti orang jak foto momen 1 momen foto 200. Lemon momen narto foto. Upload yang paling lagak, punya gadah. Langsung Jangan dek. stadium pun artinya nyalah apa dekun satu efek ya raya sehingga apa ya dah cegah dari jino ya dan antara cara je yang kenal. Jadi fokus mentang terhadap yang tengah geluti. Berarti karena FOMO pun menyangkut dengan berarti gaya hidup. Berarti merasa puas mentang terhadap apa yang dimiliki. Jadi kan bermacam tren FOMO ya. Karena lalu itu urung tu takut ketinggalan gaya hidup. Jadi yang sebab penyakit. Nah, ketika kalian seolah-olah merasa bersalah karena ketinggalan tren gaya A. Dalam hal mesepu pakai HP, igop kat sabohnya benar meleboh. Patejak saboh mat saboh lang gandong, saboh tu handong pak malik. Teduk kedai payah poduk. Meri lagi kali-kali ponsel juga lagi urung kapi tren.
Nah, kah? Ada menyelagian berarti cara, menyelagian cara konsep berpikir. FOMO dalam bagiannya khawatir ketika gadah apa itu gaya udip, tren gaya. Maka anggap pun jadi akan terus dibangkitkan lang oleh yaitu untuk memiliki katanya. Ya. Jadi cara penangkal menyebabnya menyelam hal FOMO terkaitnya. Jadi merasa puas mandang. Apa yang tengah dia miliki yang apa? Jadi merasa puas pada yang dimiliki, bukan mencoba ekspektasi kepada yang belum dimiliki. Dan sebenarnya kan tanya ragam dah luar sah. Original lagi sih sebenarnya. Nah, ini adalah satu hal yang harus dibicarakan. Jadi kemetnya dari pegang mesti benar doang guru kan hanya mestinya adalah doang guru agam, mesti badaya. Yang santriwati juga demikian, guru yang perempuan juga demikian. Yang kan berarti santriwati juga demikian secara umum di masyarakat. Ya, masyarakat. Punya FOMO dalam bagian gaya udip, trennya bebaya loh. Nah, kan apalagi kadang-kadang kekurangan finansial dari keluarga. Tinggal di perkotaan, di metropolitan tanpa ada penguasanya. Sangat-sangat dikhawatirkan timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Baik Tengku. Jadi ketika Tengku benar bahwa salah satu cara untuk mengatasi FOMO itu adalah merasa cukup. Ya. Ataupun merasa senang terhadap apa yang telah dimiliki. Apa yang dimiliki? Ketika tanya konversi ke dalam bahasa tasawuf misalnya, apakah ini sama dengan istilah yang disebut dengan qanaah Tengku ataupun Memangnya dua buah konsep gagasan secara bahasa dicetuskan di barat, Ya. di dunia barat. Tapi secara substansi dalamnya memang adalah hal yang dibicarakan dalam dunia muslim. Artinya menyangkut dengan konsepnya bujomo kan. Baik FOMO-nya Islam membicarakan hal demikian secara substansial. Artinya mesti apa? Karena ya termasuk mesti contoh juga langsung mesti hadis Rasulullah, Ya. hadis Nabi kan. Jadi lihat Rasulullah pernah disampaikan bahwa la tanduru ila man fawqakum. Jangan pernah kata melihat, baik kata kalian kepada orang yang ada di atas kata. Ya. Walakin tetapi tak kalah lagi kata ilaman asfala minkum ke Nabi. Tak kalah lagi kata kepada orang yang ada di bawah kata. Maka sesungguhnya demikian kalian kepada orang yang di bawah itu lebih layak. Ajdar Rasulullah, lebih layak daripada ketimbang itu tanya menganggap hana nikmat Allah katanya. Ya. Lah artinya sino Nabi berikan penekanan dalam konteks kehidupan, kan dalam konteks ilmu pengetahuan. Ya. Jadi perintah Rasulullah untuk hanabi kalian untuk kalian kepada yang man asfala, hanabi kalian kepada yang man fauqa, dalam konteks kehidupan. Misalkan dalam hal finansial, Rasul tekankan untuk kalau dia di bawah dia, secara finansial di bawah dia. Tanya nak HP siapa? Kan yang kalian ke orang yang memang maha pedat. Yang lebih ajdar ke Rasulullah. Itu lebih layak. Hang gebi kalian ilah man fawqakum. Tanya nak HP siapa? Tipe tipe dah 2 lebih. Ya kan? Yang gebi kalian pada orang yang HP lah bawah dia. Apalagi iPhone pun istilah paling kerennya apa? Jumlah. Ya kan. Nya dia tahu menyo aurinang pakai ju. Menyo berarti ada berarti apa aku mau pakai ngemak ngayah ju. Nyo yang bahaya. Ya kan? Jadi ketika penekanan Rasulullah SAW kepada hal finansial kalau pada orang miyu, maka dia dendam. Ketika tak kalau pada orang yang betul, nyo tak ketanya goyang. Nah, nya siklusnya untuk zaman Gen Z orangnya nyo adalah dipicu dipicu oleh arus media sosial. Isinya nyan posiblah malam scroll sampai subuh. Ya. Singa ajak gula, misalkan ajak gula kan. Wah gula scroll lah. Itanya dia kayang kakak HP kan. Nanti jadi mesti kat sumber sebuah hotel kan. Padahal wajib magai. Lejim. Selebih yang hotel scroll, sasabe scroll. Nyan efek scroll kan meji berarti pengaruh lambab benar anggelnya. Artinya memandang itu timah seafood tidak percaya diri pun istilah bahasa Cina. Anak percaya diri, Lebih di pesimis.
Karena harusnya di HP berarti merek tahun 2000 gadung scrollnya baik kalian kakak layu kehidupan kau lah kakak layu kehidupan pun apa iPhone pun Pro Max pun dia 17 Pro. 17 Pro Max ya timo ya nyolah efek jangka panjang perlu diwanti artinya kan konsep yang sama kiban lagi hilang ada sepenuh artinya Islam sudah menawarkan konsep sebenarnya cuman ya kadang-kadang lalai dalam mengingat lalu rasa berbicara ada kaitannya dua dalam substansial yang Islam ya memang sangat erat kaitan dengan prinsip-prinsip Islam yang ditekankan oleh Rasul dalam kehidupan. Sebenarnya apa yang menjadi masalah hari ini sudah ada rujukan dalam tasawuf. Iya. Baik Tunggu, sejauh lem pahami benar bahwa FOMO konotasi adalah negatif, jomoyan adalah positif. Ya. Namun apakah selalu begitu Dungku? Namun nyo Dungku tajeda si adile akan tak pending jawaban ji. Ya. Si ade. Baik pemirsa DMDH TV, tetap setia bersama kami dalam acara program podcast Muhadasah Ramadan Bincang Seru Nambah Ilmu. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ini Pak. Ya. Bang, lo nggak ikutan lomba kebaikan? Nih, semua bisa di Beyond by BSI. Mau transaksi sampai berbagi. Sama Iman semua aman. Beli kebutuhan Ramadan? Bisa pakai promo dari BSI Hasanah Card. Mau belanja online sampai beli pesawat, tiketnya semua bisa. Kalau gak ada emas? Bisa, transfer emas juga bisa. Iman gak ikut lomba. Bukan berarti Iman gak berbuat kebaikan. Karena Iman ambil langkah emas untuk raih kemenangan. Lagi di jalan, tapi mata mulai limawat atau cuma pengen save word tipis-tipis di tengah padatnya aktivitas? Mampir yuk ke Kopi Kebun Juru. Lokasinya pas banget di belakang Pertashop Raja Hati, Simpang ASEAN Krungguku. Tempatnya asik buat santai sejenak. Ada kopi susu yang creamy sampai varian kopi yang seger banget. Rasa premium, harga tetap ramah di kantong. Spesial bulan ini ada paket Ramadan mulai dari 31.000. Sudah lengkap pakai nasi, teh manis dingin, leo dan gratis takjil. Buat yang mau buk beramai-ramai, pilih paket family dengan pilihan menu lengkap, lebih praktis dan pastinya lebih berbakti. Tunggu apa lagi? Langsung ke Kopi Kebun Juru. Cafe on the go, anytime. Keindahan sejati adalah investasi masa depan. Toko Emas Intan Krunggeuku hadir dengan koleksi perhiasan emas murni dan model terbaru yang memikat hati. Mulai dari cincin pernikahan hingga koleksi hiasan diri, kami menjamin kualitas dan kadar terbaik untuk Anda. Kabar gembira, khusus untuk Tengku-Tengku Dayah, kini miliki emas semakin mudah dengan program cicilan mulai dari Rp100.000 saja. Amanah, berkah, dan terjangkau. Alhamdulillah, punya kualitas tetap nomor 1. Hana pernah daragukan li. Toko Emas Intan tetap di hati. Kualitas tetap nomor 1. Toko Emas Intan, jujur dalam timbangan, terpercaya dalam pelayanan. Kunjungi kami segera di Jalan Ramai, Kedi Krunggeku, Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Toko Emas Intan Krungguku melayani dengan sepenuh hati. Melepas lelah dari hiruk pikuk aktivitas, kini terasa lebih berkesan. Selamat datang di Hotel Al-Safwa Blang Pulo. Sebuah tempat di mana kenyamanan bertemu dengan ketenangan. Dengan fasilitas lengkap, kamar yang bersih, dan pelayanan sepenuh hati. Kami hadir
untuk menjadi rumah kedua Anda di Lok Semawi. Hotel Al Sahwa. Your comfort is our priority. Butuh rest area yang lengkap di Muara Satu? Ke SPBU Batu Pahat aja. Nggak cuma isi bensin, di sini kamu bisa rehat maksimal. Parkir luas, toilet bersih, dan pastinya ada NPM Arabica Coffee. Nikmati sensasi kopi Arabica asli Aceh yang bikin mata langsung melek. Cocok buat sarapan atau sekedar nongkrong bareng kawan sampai malam. SPBU Batu Pahat dan NPM Arabica Coffee. Satu tempat, sejuta kenyamanan. Mampir yuk. Kesehatan adalah aset paling berharga. Saat tubuh butuh perhatian lebih, pastikan Anda berada di tangan yang tepat. Hadir di jantung Blang Pulo, Arifa Medical Clinic siap menjadi mitra kesehatan keluarga Anda. Dengan pelayanan dokter umum dan spesialis yang sigap dan penuh empati. Kami hadir dengan fasilitas penunjang medis modern, mulai dari cek laboratorium lengkap, EKG, hingga layanan medical check-up untuk memastikan kondisi tubuh Anda tetap prima. Tak perlu khawatir, lokasi kami strategis, nyaman, dan biaya layanan yang tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Arifa Medical Clinic, cepat pelayanannya, tepat penanganannya. Sehat Anda, prioritas kami. Bingung cari kebutuhan harian yang lengkap dan gak pakai ribet di Blang Pulo? Ke Arifamart aja. Dari kebutuhan dapur, perlengkapan mandi, sampai camilan favorit, semua ada di sini. Tempatnya bersih, pelayanannya ramah, dan pastinya pas di kantong. Habis belanja, lagi istirahat sejenak yuk. Tepat di sebelah kita ada tempat nongkrong paling hits, Gria Tuti. Tempatnya luas, nyaman, dan wifi-nya kencang. Mau sarapan nasi gurih yang legendaris? Atau sekedar ngopi santai bareng teman? Di sini tempatnya paling juara. Parkir luas, ada musola yang bersih, bikin kamu betah berlama-lama. Apapun kebutuhanmu, mampirnya ke satu titik aja. Arifamart dan Gria Kopi, sahabat setia masyarakat Blang Pulo. Kami tunggu ya. Baik pemirsa DMDH TV, kembali lagi bersama kami di acara podcast spesial bulan Ramadan yang bertajuk Muhadasah Ramadan, Bincang Seru Nambah Ilmu. Kita masih bersama Tunku Mustafa Kamal Al-Bayuni. Beliau adalah Ketua LBM Dayah Mudi Masjid Raya Samalanga. Kita akan melanjutkan perbincangan yang sempat kita tunda tadi, yaitu tentang sejauh penjelasan daripada guru kita Tunku Mustafa. FOMO ini konotasinya adalah negatif, sedangkan JOMO ini konotasinya adalah positif. Yes. Namun apakah selalu begitu ketika seseorang bersikap FOMO ini selalu terjebak dalam kenegatifannya, dan sebaliknya tentang JOMO? Ya, mengada kalender dari memang sisi dua bohnya. Ya. Beta kalender lain kan. Ya. Lain yo, nah ada satu jaminan misalkan di jomo rezekinya, tapi sekali cuma curoi. Lain kan. Nyo memang minhesunya. Ya. Memang dari sisi FOMO jomonya. Ya, jomo memang yo adalah efek yang negatif. Positif JOMO. FOMO. Ya, FOMO ya negatif. Dan yo akan istimrar, akan berkekalan, akan continue istilahnya. Nah, pakon. Karena
ketika seorang kakak terpengaruh kena berarti hal demikian, ada rasa kekhawatiran dalam meninggalkan sebuah momen tren pelan-pelan yang dipicu oleh media sosial. Nyo kan hana patuk pintu Sila Haji. Karenanya adalah pembangkit media sosial. Adanya memang terus-menerus dalam hal yang lainnya. Hana patuk pintu. Karena semakin nuro, semakin trip, semakin tahun ke tahun, nyo kan medsosnya semakin berkembang, semakin upgrade lah istilah Haji. Ya apa? Jadi kan berarti mesti nyo lam tunyo na medsos saboh nyo ke hali. Kemudian Haji semakin bertambah. Lagi jamun kah? Itu 2012 mungkin saboh medsos yang sangatnya Facebook kan. Lehnya bertambah laju. Laju. Jadi ketika lam halnya mereka terpengaruh kenan, makanya adalah anak padu saja akan continue orangnya. Dan ketika akan continue, nyo akan efek lagi pun na efek jangka pendek, efek jangka panjang. Disadari ada pun tidak. Nah, mesti efek jangka pendek itu apa? Misalkan seseorang yang sudah kena virus tanda kutip FOMO, nyo jangka pendek aja kehidupan koknya di dunia nyata nyo kalage banyak udip. Sila Haji kan Guru Aceh du berarti leya. Aja kopi kan. Yang FOMO kan kadung scrollan nyeji lagi siro keraju. Majino sila muno. Nyejino urang tor sayo. Kan artinya dua cuma jo semete tetapi hana bercerita, berbicara dan sebagainya. Sibuk dengan scroll. Nyan menyatakan kalau misalkan mandang kalau berkeluarga. Bagi masyarakat yang sudah berkeluarganya cukup berbahaya. Tanpa sadar pun tidak. Misalkan seorang suami ataupun seorang isteri. Nisbah agaknya ngelako ataupun nisbah ngane. Misalkan seorang suami yang misalkan masyarakat. Mereka kenang yaitu virus FOMO puno. Nyo igoknya lu sibuk di luar. Kerja mestinya semua lah macam wow rumah sibuknya lam cok HP scroll lam hana gede poho belah ke posa scroll platform botu hana gede ke poho dua dan tu bilang ko jalan adi di rumahnya lagi satu ruang hampa. Jadi urinang misalkan yang ka pedakun bahasa ka jemu ke nyo hana no permasapai saja. Anak juga yang ingin kasih sayang ayahnya juga. Iji lagi hana sabona keraju. Menansit urina promo. Hanya kalau kau nak apa kan? Urina lagi nanti mereka FOMO ya. Egonya berarti lagi hana lako je dah. Teh walako nyambut ro kaju, aduh dengan scroll ya. Nyan kan lisuro buatnya kamu minggu kamu ton. Le anu ina ka ke kedro kena kamano kapaya butang kena. Ha. Nyo punya kit diakui pun tidaknya kamu rebak. Sip ya karena lagi bunuh. Nyan efek jangka pendek yang akan diajuan ketika ka lagi bunuh. Alasan ya, macam lah ikut tinggal momen itu kan takut tinggal momen, tinggal je. Ya segala macam lah. Nah, nyan yang jangka pendek. Danyo lah kameri ada pembatas. Di dunia nyata, Kamrina pembatas dengan kawan, dengan saudara, bahkan dengan orang terdekat di rumah sendiri. Hanya perlu dipahami dengan rumahnya hanya sebatas sempat fisik untuk sebatas fisik untuk beruji guys. Tapi dalam ni hana udip joy, hana udip mahabbah lah, hana udip cinta kasih sayang sebenarnya hana. Tapi menyauring dalam jomo nya kan cukup merasa kebahagiaan. Artinya agonya santai menteng kelewatan informasi, tinggalnya momen di medsos pelan-pelan lah. Hana gedume kalen puno momen buno puna diupdate pohana putra komen pulomnya momen misalkan yang ada hana tanya jadi hebohnya. Momen ipai di Eropa maksudnya perang puhan pelan-pelannya purusan yo. Ya ada hana rok tanya kena lang pegiatnya hana rok tanya lang bunya biasa aju. Maka adi mi uring jomo lang keluarga yang sangat bermanfaat. Jadi yang masyarakat purung istri-istri diharapkan
untuk mengingatkan suami. Ya yang ka FOMO you alam ke jomo. Wa rumah cok HP pedu nan. Ka sibuk kerja no ri bengah betul pun, wa rumah cok HP pemate you. Pemate ngobrol lah sama istri. Berbincanglah dengan anak-anak. Mereka butuh kasih sayang. Butuh momen untuk berbicara dengan seorang ayah. Nyo perle ndro nurinan pingat nyo suami. Tanya suami juga demikian. Mene ka permoh tanya ka FOMO pualam ku jomo. Cok HP pedu ngetengah parti ngana. Tengah parti dengan suami nyo mereka masalahnya pakai HP. Artinya jadi lain kebelahnya pakai HP. Tapi baik lagi pun. Oh pakai untuk membutuhkan so telepon so chat misalkan kan penyo perle pulan. Okey, cuma sekedar itu. Benda alasannya kan butuh kali aja trend. Apa? Anu jika kena mental ni. Macam ada apa? Nak perle ke masyarakat. Pola mesti mentang-mentang balita misalkan bayi 5 tahun. Betul mau donat jika kena mental ni dia rumah je. Hana satu kebahagiaan ni dengan ayah dengan mak karena mak dengan ayah kebahagiaan HP. Benar lah kira-kira dah. Artinya seolah-olah mereka melihat, anak-anak melihat orang tuanya memiliki buah hati yang paling disayang selain tu. Angkat iPhone. Kan HP benuan. Putra kainan hana perbinan yang kainan. Scroll ngorong malam-malam. Hanya efek jangka pendek langsung dengan ketika kakak kenal kan tengok ada pembatas di dunia nyata dengan orang yang bahkan terdekat sekalipun yang tinggal satu atap. Itu yang pertama. Yang kedua, efek jangka panjang. Efek jangka panjang. Nyo sebenarnya le efek jangka panjang yang ka FOMO le efek jangka panjang. Efek negatif. Kita bicarakan beberapa aja. Yang pertama kesehatan juga pasti. Kesehatan mental nyo stres. Nyo tanpa disadari nyo trip minyo gaduh dengan scrollan karena takut je kan, takut kehilangan je hamdu mai update tek maka tau kan. Nyan utak secara ilmu neuroscience, secara ilmu perkembangan otak manusia nyo akan gak ada fokus. Jadi ketika tanyo kalau terlalu pedekun bermain dengan hal-hal scroll buno yang kamu roro apa kan sibuk dengan scroll nyo akan kurang fokus di lapangan otak kan. Bahaya di kehidupan nyata kan fokus. Ana fokus nyo bahaya pakepan masyarakat nyo ana fokus yang ganu kan. Irmoh nyo karena pegah je. Membangun je. Membangun keluarga paling utama. Tidak bisa kita membangun negara kalau urang yang ketugahkan untuk dikelola mentang perumah hanya beberapa orang tidak mampu. Kiban fokus dengan atonya urang juta. Irmoh yang sadu ale terbengkalai najunan. Nah, nya di antara efek ya karena FOMO puno. Nyo ketika utaknya ka sering scroll nyo dopamin ji. Akan bermasalah. Akan hanya fokus kepada dunia nyata. Nya yang jangka panjang. Munyo dalam hal kehidupan tanyo nyo terpegah hayu rumusan tren, nyo jopo nyo paling bahaya. Nyo paling bahaya. Ya. Dua pesantren. Efek jangka panjang nyo bahaya dah ke tanyo yang FOMO dengan medsosnya. Jadi munyo sibuk ngenyan, malam pi scroll, bengah scroll. Alasannya berbagai macam alasan lah. Coro scroll. Okey, nak tunggu tapi nak fokus ya. Mulanya hana play cerita yang penting istilah yang penting napa kun cuma lain dia dah musyawarah cuma lain lah. Katrok kenan. Jadi dia katrok kenan podakun kalimat yang keluar daripada tanya seorang pengajar. Lebihnya lah pengajar kita kuning. Munya katrok kenan lah yang penting na makna. Dia dah baca bare surah hente dah musyawarah cuma lain. Mereka katrok kenan yang wallahu alam bisawab juga. Kan seolah-olahnya ni positif kadang enggak hina open minded. Betul. Munya memang kali betul lah gerok ke. Maka bab kena bab apa sepa kena misalkan usul fiqh kena bab ulin bab qiyas kau kena fikih sepa kena bab ulin. Kali betul lah dan kali betul lah kita mulai heboh. Kan apa betul lah. Habis hotel kamu wajib. Memang nak sabah paragraf nak sabah kalimat misalkan memang inan timbul multi tafsir lah misalkan. Timbul satu hal yang perlu dikaji sangat mendalam. Yang enak ke kende, kan?
Kau mula kan hejum. Ke kan. Kau gedung kita apa? Ke lengo ka. Kipa hali. Alah ente. Alu fikir man, coba lihat seorang dia. Nyan baru rasanya positif. Ada masalahnya open minded ya. Artinya ada ruang juga bagi yang diajarkan bagi pelajar untuk berdiskusi. Artinya nak tadi lah. Artinya bukan hanya kita yang mengeluarkan pendapat, tapi juga mereka ada. Hanya positif lo rasa. Lagi pun tapi di bidayah di awalnya sudah kalau kali juga kan. Tapi punya bidayah Johana di awal mula dari berarti leji musuh dari pohon apa guru hanya FOMO FOMO sapi ya manusia kau FOMO lah. Hanya scroll leji. Coba kita hana mulang. Alah dia dalam corak. Yang positif, yang positif. Yang negatif ya. Ada. Yang negatif kan. Sangat negatif. Silapih berarti tidak ada tanggung jawab penuh terhadap mereka yang kai comale. Nya urungnya comale kiban lam perasaan urung syair mo. Ya. Gebayu pembulen. Nah kan? Lang harapan kan nyo na gure nyo baca bulen-bulen. Nya kan harapan. Tapi ketika dia menang-menang aja. Nyo kan handang jauh penuh. Yang pertama, yang kedua kualitas lebih kaju. Ya. Hanya efek jangka panjang dan sudah sangat-sangat bermasalah. Ya. Bahkan secara berarti umum kualitas seperti dalam keilmuan anale menurun bahkan karena FOMO bunuh. Jadi kualitas. Fokus otak terhadap dunia nyata yang tengah digeluti misalkan ya pengajar utang yang urung sembuh kan, yang urung sembuh kan, nyok fokus anale juga Hana pelem musyawarah nyo pakiban nyo baik tak kuasai bab para kiban nyo baik tak stoi bab ana pale junan. Ana nyo meno juga pakiban cara nyo boleh update orang menan pembahasan. Boleh update orang boleh komen pelan-pelan nyo meh ana komen tak fikir boleh komen lah. Nyam karena kita butuh validasi, butuh pengakuan lah. Seolah nyo lah pegiat sosial. Seolah-olah adalah nyo keun tanya berarti misalkan bisa pula benar bak medsos. Kalau ahli fikih medsos, ahli pak medsos dunia nyata tan. Pakaknya je medsos, dunia nyata mampu pakai pulen bumuna. Coy nampak kita baca. Kiban baca. Hai ko cuma le padi mudondonya. Hai. Hana kalau kan dunia nyata. Ya pak medsos deh. Tiworo untuk munasabah kita harus memikirkan hadis Pak medsos tu le. Untuk minta pengakuan tu. Nyo penyakit tu. Untuk meminta mencari validasi pengakuan eksternal kan. Nah. Yang jangka panjang yang sangat-sangat berat ke tanya kalangan pesantren lo rasa. Adi fokusnya kurang dan semakin kurangnya. Bertahun mudah semakin kurang. Jadi menyonya hana tak coba untuk melihat lebih dalam efeknya dari gino bahaya. Jadi kualitas akan enggak ada dan sebagainya. Memang kualitas hana kepu teman maksud. Kepu teman kuantitas aja maksud kan. Kepu teman kuantitas aja. Maksud na melimang inan. Na melimang tiro ni umian na melimang gure. Ya, 5 gure. Tiro ni umian 2 gure. Nya kuantitas kan leje. 5 gure. Tapi 5 yang balimang FOMO sapien. Balimang FOMO keraju. Mandung balimang yang asai kau bilik pos 11 scroll ambil supo. Kepu teman. God bah tiro ada. Tapi Jomo, Jomo lah malnya, nah. Jomo enjoy berarti hana masalah dengan dunia digitalnya. Hana masalah berarti ketinggalan je, ada punya politik Eropah kiban, politik di Timur Tengah kiban. Hana masalah ya karena penuh tahu tak pikan tira. Penuh hata rampu ah. Kan penuh hata rampu lah gak. Mana? Kayaknya enggak kualitas. Apa ni kualitas agak zero mesti. Ada kuantitas sedikit tapi kualitas bermakna. Ya, masalah. Ketimbang berarti kuantitas jai kualitas tak. Anak kosong. Ya, misalkan yang maksudnya kan berbicara konteks. Apakah penting kualitas pun kualitas kan? Yang berbicara konteks kan. Jadi cici orang. Di barat di Inggris. Pada bawah kampus. Pada bawah kampus di Inggris. Ya ratusan. Hana ribu ratusan di Inggris ya. Paling warto leher tu kampus. Kan? Di Indonesia Leri be kampus rayu.
Tapi Perguruan tinggi lahir beja sudah kuantitas. Ha. Nakah? Kan nyo sorot kan masalahnya berarti Indonesia dengan Inggris kalau yang sorotan ji kuantitas dan kualitas. Ada secara kuantitas kan lebih nih di Inggris. Ya kan? Nanggro raya lagi baju. Kalau kampus hanya ratusan, hana ribuan. Tinggal dong ya warto lihat tuh lah. Kuantitas kampus di Indonesia jumlah lebih kurang. Mungkin lebih. Cuman apakah di ketika kuantitasnya misalkan apakah itu satu hal yang memang di target banyak orang ada deh. Secara kualitas apa dia pegang? Tinggal ada yo. Ada diaspora mentang ulua jibiling you. Di Indonesia yang berno perguruan di luar negeri. Artinya sino memang kualitas harus need anam salah. Kualitas hebat. Nah, kepujai man. Leri be kampung rayu. Tapi mia mutu ana. Nah kan? Adik menalah bayangan ketanyo. Nyonyo efek mandum dari FOMO puno. Nyo yang perlu dibicarakan. FOMO puno nyo kan dibicarakan berarti ke kalangan lain internal sendiri lah. Internal tanya pesantren. Nah, konsep FOMO jom harus dibicarakan. Apakah itu memang harus ditinggalkan? Coba pakai bacaranya mekanisme pikir musik. Ya. Nah kan mekanisme pikir musik. Tapi aku pun tidak menyeka FOMO, nyo efek negatif jangka panjang terutama dalam hal pendidikan nyo cukup bahaya. Sangat-sangat bahaya. Fokus kepada yang tengah digeluti dalam hal bunuh ilmu pengetahuan nyo akan buruk. Ya. Jadi ada yang lain gundra lain menurut di apa efek dia akan selalu buruk ya lu rasa ngelengnya. Nah, karena dia medsosnya akan semakin upgrade lah, semakin bertambah, akan semakin wow lah benar. Nah kan? Cuman lagi yang kata pahami secara bahasa Arab kita minasuzate. Anak salah meso. Ya. Ya kah? Gantung penggunaan. Ya, meso salah. Tapi ya penggunaan lagi benar. Nah, apakah tanyo pada dikop sehingga tanyo dikontrol ya tranyan, adapun tanyo yang kontrol tranyan, ini enggak beda. Maya tanyo berarti tak kontrol raya jomo tanyo. Nyan berarti selamat. Maya atranya yang kontrol tanyo hanya FOMO. Nyan hanya selamat. Maka salah satu cara untuk meningkatkan kualitas adalah berpindah dari sikap FOMO ke JOMO. Ke JOMO dalam halnya. Mesti kan sibuk HP nunggu. Ana tak payah di bang sibuk populain. Bahaya. Karenanya HP nya adalah memang istilahnya mono yo HP yang rojona kalau lagi bangsa bayankan kalau lagi atfarul mania yang kerajo. Artinya hal yang lazim kaji kuke me bak sabung kaji kuke kan HP kalau lagi kaji kuke artinya emang hana pari bisahkan yo. HP na saja tu. Anda data boot HP juga. HP kaji ka. Artinya emang hana pari bisahkan. Jadi ketika HP dipisahkan menyertanya berarti sesuatu inan yang berarti yang memang judi kontrolnya yo. Bagaimana aja? Hana batas. Hana batas kan? Hana batas. Mami dah pergi batas kan selama. Lagi uno juga di analogi ji lagi no simple ji. Ka FOMO posiblah co HP scroll sampai subuh. Ya. Munyo jomo posiblah tama OTE baca kita mau padin zoom, si zoom co HP top nyan perbandingan analogi. Secara kesehatan dia tanya dokter, so sehat urang. Ya kan? Pasti kesehatan urang mono. Secara kesehatan. Secara fokus dia yang bantu sojo dia. Secara fokus dan so fokusan. Dalam hal yang dah geluti. Mesti gonya pengajar so fokus dulu dua. Yang pengajar, urang usaha pasti secara fokusan. Punya hal gonya berarti pekerja, mesti tunggu Indra. Na PT sabo ron direktur ron. Direktur ron. Maka dengan minta nyo karyawan, 1000 beron minta karyawan. Ka, long tawarkan karyawan balung 800 ro. Necek 800 karyawannya. Maka ne klasifikasi. 800 nyo padin ro yang FOMO. Yang kapung HP. Belum pegah yo yang FOMO 700. Yang jomo padin ro. Sertu. Nyo memang jomo habis yo. Joy pada santai dah ju. Ketika hirup pikuk medsos kan hana masalah gitu kan. Lewat momennya memonjih kan. Ada na momen gonya dengan keluarga, mesti na momen bulan-bulan hana gitu mai update hana masalah. Nya kan? Hana tapi kena stadium pun nah. Nah. Nya nyan
naluri pasti maksud drone kuindra direktur pasti Ya. pilih karyawan nya cieun na jor turoyan. Pilih yang walaupun kuantitas sebut. Walaupun kuantitas sertuh yang cok yang jomo yan. Ya. Ya kan? Bahkan jenole tempat-tempat kerja bohnya berarti pabrik, instansi dan segala macam yang memang dibutuhkan manusia-manusia jomo orang yo. Memang kamu muak orang yo. Di dunia pekerjaan muak orang yo dengan manusia-manusia FOMO. Pupu mantruk kenan buka HP scroll urang mesti naunya meduk mesti pekerja kan. Bagian administrasi mesti kah? Terus urang yang long boleh. Menya urang mo megeudanan. Oh kapan? Ni buro ju. Kiban. Kadang-kadang serale. Seraleh belah. Nyo kan muak, soalnya muak. Oh, masyarakat muak. Aduh. Ya urang yang kerja lagi bunuh. Dan kepala instansi muak. Menya patina pabrik, kepala pabrik yang tinggal IPHK ju. Kenapa? Karena fokus. Dan lo untuk Indra pribadi yang menang. Misalkan lu nak kawan, misalkan nak toko lah perimbo. Ya kan? Ya telun dulu lu yang. Jadi cara rekrut pekerja dan ketika dipecat lu yang mesti kan? Lagi apa ya? Nya pekan dipecat, popal ke pecat. Menantu IHP. Tengok coro IHP, tepuk IHP, dia duduk pelanggan, minggu dan pelanggan. Gadung HP. Ya artinya apa? Artinya naluri urang memang ke manusia FOMO yo muak. Nah kah? Ulun yang sio pakan anak pecat nyo boleh. Nyo peti pakan ya jibere mana? Ada kena sudah jomo. FOMO tapi sudah substansi. Nyo sibuk HP je. Nai HP cuma dek perli tegai belah. Alai icok HP peduk nah. Dena pelanggan di lani gad lah. Kah? Artinya menjadi apa analogi. Dalam dunia pekerjaan manusia FOMO itu disingkirkan. Manusia jomo didahulukan. Nyo cibo bandeng dalam dunia pendidikan royong. Dalam dunia pendidikan, manusia FOMO dikedepankan, manusia jomo tidak dianggap nyo kekiban dunia pendidikan. Ya kan? Pabrik yang tengah kancau ya, pabrik dimpan yang di dalam yang kerja manusia FOMO hanya dimpan, hantu pukul home ya. Tidak buka dimpan, kena benda dimpan, tidak buka apa dekenan, bisa kan? Kuku ada pelah. Pasal orang cara keri, nya mesti nyampe PT kah? Karenanya urus kerja, sehingga orang Indra ni pecah mendum ju. Kacau HP kapua, HP rumah dia. Ana, hantu merah dimpan le, pada nak doang tren nyo pudim nyo berarti punya ukuran kalau dipung nyo pari saka home ka geple je na. Nyo kan nyo OTP dimpan dengan mendadak bumi makau cu ana putra gebuh na. Dia bukan mahal kang de. Ana. Artinya pabrik akan tutup man. Pabrik akan tutup punya karyawan jomo FOMO mendum. Pabrik akan finansial growth laba akan terus meningkat punya manusia karyawan adalah jomo mendu. Ya kan? Itu yang bisa ditekan dalam dunia pendidikan kiban dah jauh simpulan. Munyo berarti pengajarnya internalnya udah bicarakan secara adanya urung pesantren kan. Munyo berarti mandum berarti kahana mandum berarti 50% berarti gure-gure sebut FOMO mandum. 1-2 yang jomo. Nya kiban cita cok simpulan lagi ada cok simpulan pabrik mono. Ya. Tato pabrik ni. Ada pun tak PHK ji. Ya kak? Menang lah kira perbandingan ji. Ya. Handa pabrik, handa PHK dan handa tekankan. Sehana PHK betul kak? Handa tekankan pukunya berarti pulih-pulih. Handa tercoba untuk merubah harian. Lagi puno. Menyebab pabrik berarti kan growth ya lumpuk, kan laba lumpuk. Akan rugo lah. Income pendapatannya akan menurun bahkan tidak ada. Dalam dunia pendidikan, income tanda kutip menesu ilmu, inputnya pengetahuan dan output, ya kan? Nol. Jadi dalam dunia pendidikan ketika output ilmu dan input ilmunya adalah nol, jauh sembilan keroyu. Ya. Jadi manusia FOMO output, masuk output no menyampaikan dengan serius. Maka mereka FOMO halalian. Output kurang, harus serius. Apa? Input untuk menangkap keroi. Kau pernah mana lagi? Ilmu yang karena itu sepat lalu lagi.
Ada yang mencoba membaca kitab pulen tu kerana sumbernya mencoba untuk memberikan perbandingan kitab pula kalau sumber je. Onyo kerana membuat pasalnya seperti pihak kalau kitab pulen. Ya kan? Untuk diinput juga ana. Ya. Jadi satu dunia pendidikan ketika output dan input ilmu pengetahuannya adalah nol, artinya tidak berjalan siklusnya, bak individu pun nyo hana baik istilah pabrik yang kedua pun mereka dah PHK yang FOMO yang top mah mau dah top lanjut. Benalah kira-kira Ulam efek yang untuk parah. Belakangannya yang sangat disayangkannya sebenarnya bukan memojokkan pihak tertentu, tapi ini kritik untuk pribadi sendiri tengok ya. Jadi ketika dari kalangan dayak kita yang semubut orang majelis misalnya Ya. pergi live kadang-kadang Ya. dan ketika kesemubutnya kesempatkan untuk interaksi dengan orang mbak media sosial kan justru membiarkan perhatian Ya. orang yang hadir. Ya, betul. Dan kan apakah hanya salah satu bentuk FOMO yang tak maksud sehingga apa yang tak bicarakan benar fokusnya kadang-kadang untuk orang yang ada di lapangan misalnya. Ya. 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 Yang jadi punya sekedar berarti untuk penyebar luasan materi yang tinggal disampaikan. Ya kan? Ke yang nadika tu yang terbatas. Level 56. Misalkan kan 10 20 terbatas. Ketika berarti dengan live menanyo akan luah. Dari seginya nyom mungkin ada masalah. Ada masalah. Ya. Tapi punya duduk tak kalah kan lagi semburi ke tang. Kagak semburi hama dupa pian. Berarti lagi bunuh nak lagi siro pelanggan misalkan dia daftar pulen bahkan tu pulan secara perle administrasi kan. Igonyan berarti kakenyan tang pelanggan ke. Pelanggan tang ketembak api nah. Gen bergeru dah dengan. Kan? Memang mereka menang lah kira-kira perbandingannya FOMO. Ya. Mam yang ada terpengaruh dengan kacai ke yan. HP ke yan hanya sekedar duk Ya. luah ke deh. Tapi dalam fokus tetap berarti yang dalam ruangannya. Ya, terusan masalah. Ya, karena tunggu menonton sangat disayangkan. Orang yang sosmednya yang kita mau dalam live misalnya. Nyo kan hanya kita mau si A tiga lap, kita B juga belum. Alanya tapi orang yang di hadapan nyo guluangkan waktu, tenaga serta biaya untuk gujak kanan. Ya, betul. Jadi tentu fokus lebih raya. Jadi ketika fokusnya terganggu kan sangat disayangkan. Makanya di antara efek negatif FOMO yan, ketika lebih menghargai hal yang bersifat sementara dan mengabaikan hal lain yang bersifat permanen jadi ke. Misalkan lagi bunuh masyarakat, lagi bunuh misalkan siro kepala keluarga kan, nyo kan ane perumah ke kan satabe rumah ko yan. Dan nyo adalah mutun sampai sehingga seperti sampai busilaji ya meninggal lah siro. Kemudian tapi momen bahapean nah kan ada pelan-pelan nyo bersifat sementara. Tapi ketika goyang ka FOMO nyo lebih ke depankan antara sementaranya ge abaikan anak promo dalam keluarga nyo adalah bahaya juga. Baik Tungku, nyo mungkin singkat Tungku untuk terakhir karena kali tak pegah bahwa masalah buno ketika tanya bersikap dengan FOMO dan sisi positif ketika bersikap dengan JOMO. Nah, ketika kata ketahui bahwa FOMO adalah negatif, kiban cara tahu bah mindset yang Tungku dari FOMO menjadi JOMO. Ya, lagi yang kata pegah di awal dalam bagian berarti FOMO tanya gara-gara itu khawatir tertinggalnya gaya hidup, maka ya merasakan harus itu yang merasakan kebahagiaan dengan apa yang kanam dah. Apa yang sudah diberikan oleh Tuhan, nyamanteng tak puaskan diri. Kita sudah memiliki istri, kagebi anu, ya curahkan kebahagiaan kepada mereka. Kita tanya hidayah berarti kagebi iglah, gisumbut, santri yang tugaskan untuk yang didik, fokuskan untuk memberikan output memang yang maksimal kepada mereka. Tanya seorang PNS, ASN lah setelah karyawan di sebuah tempat kerja, pabrik sebagainya, dan nyalahkan rezeki dan oleh Allah. Fokuskan untuk hal demikian. Fokuskan untuk hal lain. Sehingga bacut, menyatanya memang bunuh kalam FOMO, bacut insyaAllah
akan tertinggalkan yaitu dunia FOMO ya. Rasa khawatir, takut ada kehilangan berbagai info, tren, gaya, segala macam momen yang dipicu oleh media sosial, nyo akan mudah dilakukan, akan beralih ke jomo, santai dah nyo. No permasapai hana masalah ketika siuro hana udip HP, lejum hanya untuk fokus pada pekerjaan, fokus pada keluarga, fokus kepada pelajaran. Berarti mungkin kesimpulan aja tunggu cara tanya untuk bisa keluar dari FOMO ini adalah tanya menyadari posisi dan fokus terhadap tujuan serta mempertebal sikap menerima terhadap apa yang telah dimiliki. Baik, intinya bersyukur. Baik Tungku, terima kasih banyak Tungkunyo. Mungkin dekat di penghujung acara Tungku. Ngomong-ngomong Tungku kesibukan lainnya mungkin kitab. Kabar baik jilung kalian-kalian Mbak sosmed Tungku mengeluarkan alhamdulillah telah menghasilkan satu karya baru Tungku. Ya alhamdulillah. Jadi dalam gimana? Jadi ke depan gimana Tungku pun rencana mengorbitkan beberapa buku atau kitab lain Tungku? Ya alhamdulillah kan. Hanya menunggu biiznillah kan daripada hasil usaha yang sendiri. Ya betul. Memang kan izin oleh Allah alhamdulillah. Nyoka insyaallah dua buku kitab Najmul Usul dengan Najmul Usul mata dengan syarah. Untuk ke depan ya kita coba usahakan setiap hari kita sediakan insyaallah pada lejum lah 2 jam 4 jam lah kira untuk mulai lah. Yang efek positif ya untuknya positif untuk meningkatkan pribadi dalam hal pengetahuan. Itu Intinya aku insyaallah akan menghadirkan karya-karya baru. Insyaallah. Baik Tungku, terima kasih banyak Tungku atas waktu luang yang Tungku berikan untuk kami. Dan sangat banyak ilmu tentang kehidupan yang telah Tungku paparkan. Semoga bisa menjadi manfaat kepada kami dan kepada para pemirsa sekalian. Baik pemirsa DMDH TV, kita sudah di penghujung acara. Sudah mungkin sekitar 1 jam lebih kita berbincang dengan guru kita Tungku Mustafa Kamal Al-Bayuni. Mungkin di lain waktu kita akan meminta waktu luang beliau lagi untuk hadir kembali di tempat kita dengan tema yang berbeda mungkin, ataupun ingin melanjutkan tema yang sama. Mungkin ada unek-unek yang belum tersampaikan, ada keresahan yang belum tersampaikan. InsyaAllah bisa kita luangkan waktu Tungku. InsyaAllah. Demi kebaikan. Baik pemirsa DMDH TV, hanya sekian dari kami. Tetap tonton DMDH TV untuk episode selanjutnya dengan narasumber yang berbeda dan tema yang berbeda. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, hati pun berbunga. Waktunya berbagi ilmu dan cerita. DMDH Podcast, yuk kita dengarkan. Muhadatsah seru